Dap San Sabtup, Dapur Santapan Sabda Allah dan Tubuh Darah Yesus, Minggu 12A, 25 Juni 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan Sabda Minggu 12A ini dari kitab Nabi Yeremia, Mazmur, surat Paulus kepada umat di Roma, dan Injil kabar gembira Matius. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia? Nabi yang paling menderita adalah Nabi Yeremia. Semua nabi adalah utusan Allah yang berbicara sangat keras kalau Israel berdosa, dan Nabi minta supaya Israel bertobat. Nabi selalu dilawan sangat keras seperti pengalaman Yeremia. Tetapi karena Nabi menjalankan apa yang Allah suruh, maka Nabi berlindung pada Allah yang kuat itu, yang membela dan membantu Nabi untuk menghancurkan kejahatan yang dilakukan kepada Allah dan kepada sesama. Nabi hidup sebagai orang benar yang bersih badan dan jiwanya. Biarpun Nabi miskin dan susah karena mau dibunuh, tetapi Nabi serahkan diri kepada Allah dan mengalami bantuan Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia ditanggapi Mazmur. Tidak hanya orang per orang, tetapi juga Israel sebagai bangsa menderita karena berpegang pada satu-satunya Allah yang mereka namakan Yahweh di hadapan bangsa-bangsa yang mengakui banyak dewa yang berperang dan membunuh. Apalagi raja-raja minta disembah sebagai dewa, dan karena Israel tidak ikut, maka Israel diancam untuk dibunuh. Israel berkumpul di bait rumah Allah di Yerusalem, dan cinta akan rumah Allah mengobarkan Israel untuk tetap setia pada Allah. Israel berdoa dan minta pertolongan dari Allah yang pasti mengabulkan doa Israel yang setia itu. Israel tetap rendah hati dan mencari Allah. Meskipun menderita, Israel menggabungkan diri dengan semua orang setia, bahkan mengundang langit dan bumi untuk terus memuji Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Matius. Para murid yang mengikuti Yesus menghadapi juga orang yang mau membunuh. Tetapi Yesus tegaskan bahwa manusia hanya mampu membunuh badan, sedangkan hanya Allah yang membunuh badan dan jiwa. Tetapi Allah tidak melakukan hal itu. Hidup dan mati manusia ada dalam tangan Allah. Pengikut Yesus membawa Yesus dan mewartakan Injil bukan sembunyi-sembunyi, tetapi dengan berteriak sehingga semua orang dengar dan tahu, seperti yang para nabi lakukan. Murid-murid itu pasti takut mati, tetapi Yesus katakan bahwa bagian tubuh yang paling kecil yaitu rambut dan pipit yang paling kecil di antara burung saja berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga hidup anak-anaknya. Para murid harus terus menjadi saksi sampai saksi mengorbankan hidup, yaitu menjadi martir, martus, saksi dalam bahasa Yunani, supaya Yesus juga mengakui para murid di depan Bapa surga. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil Matius, dihidupi Paulus bersama umat Roma. Dosa yang menghasilkan kematian masuk ke dalam dunia dan mau membinasakan manusia dan seluruh alam semesta. Hukum Taurat tunjukkan dosa-dosa yang mematikan itu sejak Adam, Musa, dan turun-temurun. Tetapi Yesus Adam baru membawa kasih karunia, yaitu pemberian cuma-cuma dari Allah. Karena Yesus menumpahkan darah dan menghapuskan semua dosa, maka manusia tidak lagi mati melainkan hidup. Umat Allah dalam Kristus. Allah memberi kita santapan sabda Allah. Allah memberi pertolongan kalau kita menjalankan hidup dengan memberi kesaksian, berjuang melawan dosa dan kejahatan. Walaupun dengan itu hidup kita diancam, Allah pasti menolong kita, sebab kita ini jauh lebih berharga dari burung yang paling kecil.
biar banyak sekalipun. Kita turut serta bersama Yesus menebus dosa kita sendiri dan dosa semua manusia, juga dosa seluruh alam semesta. Dengan itu, Yesus membuat kita semua hidup. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus. Nabi memberikan hidupnya supaya menghancurkan dosa dan kejahatan. Dengan demikian, manusia hidup dan kita memberi kesaksian tentang Yesus, walaupun kita mengalami penderitaan dan susah. Yesus memberikan diri, menumpahkan darah sampai habis untuk menebus, menyelamatkan dan memberi kita hidup di dunia ini dan mengantar kita semua untuk hidup kekal, keselamatan selama-lamanya di rumah Bapa di surga.